Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, kok suaranya Bapak nggak ada ya? Apa salah gue ya? Coba dong Pak, semangat malam ini ya, boleh? Kan selama ini cuma nonton gue di TV ya nggak sih? Sekarang udah lihat aslinya dan ternyata OMG, hello. Ayo, yuk semangat ya. Ayo dong di bulan Dzulhijjah semangat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Ustadz Nana, terima kasih sudah mengizinkan saya hadir di masjid yang indah ini dan saya diberjumpakan dengan hamba-hamba Allah calon penghuni syurga. Sehat Besti? Masya Allah, udah dari tadi nungguin gue. Terima kasih ya sudah hadir meluangkan waktunya, padahal Anda juga punya waktu yang harus diutamakan. Kali ini mengutamakan taklim, Masya Allah. Ibu, opening dibuka dengan seorang qari yang membaca surat Al-Mujadalah ayat 11, Pak. Bapak tahu maknanya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang duduk di majelis ini pulangnya bawa rizki, Pak. Beliau baca ayat, orang yang duduk di majelis ini berarti Anda memudahkan Allah. Siapa yang memudahkan Allah, mulai malam ini urusan hidup Anda dimudahkan. Masya Allah, keren anak muda ini. Baca surat Al-Mujadalah ayat 11 tentang the power of majlis. Insya Allah Ibu, semoga yang niatnya karena Allah, semua urusannya dimudahkan. Jadi datang ke sini bukan cuma pengen ngelihat tampang gue. Bercanda, jangan serius-serius juga kali ya. Ibu, hidup ini udah banyak masalah, gila sih. Kita datang ke majelis pingin refreshing ya nggak? Ngaji sambil menenangkan diri ya kan. Jadi jangan serius-serius amat gitulah. Jamaah, terima kasih tadi sudah dibuka oleh bacaan Quran Al-Mujadalah ayat 11. Masya Allah, begitu indah suaranya dan maknanya. Mudah-mudahan yang duduk di sini Allah mudahkan. Tadi Ustaz Nana ngomong soal Dzulhijjah. Iya benar, tanggal 28 Mei 2025 pemerintah telah menetapkan jatuhnya tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti tadi siang itu tanggal 1 Dzulhijjah, Pak. Kenapa beliau bilang tanggal 2? Karena setiap ba'da maghrib sudah masuk tanggal 2.
Masya Allah. Selamat datang di bulan yang penuh dengan keberkahan. Bapak buka surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi ithna asra syahram fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dalhinna anfusakum wa qatilu kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah menciptakan satu tahun ada 12 bulan seiring penciptaan langit dan bumi. Satu tahun ada 12 bulan, namanya pun telah ditentukan, bukan sembarangan. Apa saja bulan-bulan yang akan dilewati? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Pasti ada yang nggak hafal. Kelihatan tampangnya itu. Hari gini nggak hafal. OMG. Hello Ibu, kok bisa nggak hafal sih Besti? Itu penting Besti. Karena apa? Minha arba'atun hurum. Ingat, dari 12 bulan yang telah ditentukan ada 4 bulan haram. Bapak mesti bertanya, apa saja yang disebut minha arba'atun hurum? Tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Az-zamanu istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal arda sanatusna asyara syahram minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Itu bulan haram, Pak. Kenapa haram? Yang berbuat dosa di bulan itu cash and carry, langsung dibalas perbuatannya di muka bumi. Itu kenapa minggu-minggu ini ada berbuat maksiat, langsung dibalas saat itu juga. Rasain. Masih berani bermaksiat, Pak? Ini bulan haram loh, Pak. Hati-hati. Anda berbuat maksiat di bulan ini cash and carry, ada aja balasannya langsung dari Allah. Bu, ngomongin orang di bulan ini langsung bibirnya sariawan. Bener, hati-hati. Ini bulan haram. Bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah dan sampai Muharram itu bulan yang dilarang berbuat dosa. Coba deh Anda berbuat dosa, ada aja kejadian musibah. Camkan. Ibu. Jadi Ustadz, apa yang mesti kita lakukan di bulan Dzulhijjah? Betul kata Bapak Nana tadi, perbanyak ibadah. Jamaah, hadis riwayat Tirmidzi nomor 757. Saya sebutkan hadisnya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 757. Ma min ayyamil amalus salih fiha ahabbu ilallah. Tidak ada amal yang paling dicintai Allah min hadhil ayyam, kecuali hari-hari ini, yakni ayyamal asyarah, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Udah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, walaupun kita berjihad di jalan Allah. Qala walal jihadu fi sabilillah, walaupun Anda berjihad di jalan Allah, tetapi beribadah di 10 hari bulan Dzulhijjah tidak bisa dikalahkan. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dalika bisyai'in, kecuali seseorang yang keluar dengan hartanya dan terbunuh di jalan Allah, habis hartanya dan jiwanya, maka itu tetap lebih utama daripada apapun. Berarti ini hari-hari yang menegangkan, saudara-saudara, diisi dengan ketaatan dan ibadah, saudara-saudara. Jangan santai-santai, saudara-saudara. Halo, tadi udah puasa belum?
itu santai namanya. Sudah tahu tanggal 1 Dzulhijjah, santai. Ibu, tadi puasa enggak? Ya Allah. Jamaah. Jadi 10 hari ini paling bagus diisi apa, Pak? Salah satu diantaranya puasa. Siyamu tis'adil hijjah. Rasulullah selalu melaksanakan puasa 10 hari atau 9 hari di bulan Dzulhijjah, karena tanggal 10-nya masuk hari nahar penyembelihan, sudah masuk tasyrik. Paling tidak, Pak, hari ini lewat puasanya, besok sampai tanggal 9 ketika wukuf di Arafah, gue tunggu. Apakah malam ini mau sahur? Kalau nggak mau saya panggilin Mimi Peri. Sahur. Ibu kenal nggak sama Mimi Peri, Bu? Sahur. Apakah malam ini berjanji mau sahur? Besok puasa ya. Janji ya. Jamaah, Masya Allah, yang harus kita lakukan di Tis'adil Hijjah 9 hari sampai tanggal 9 Arafah ketika jamaah haji wukuf adalah puasa. Masya Allah. Terus kalau sampai bertemu tanggal 9 ketika jamaah haji wukuf di Arafah dan Anda puasa di tanggal 9 Dzulhijjah bagi yang tidak berangkat haji, maka Anda akan mendapatkan kado istimewa dari Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Maaf Pak, kalau saya mengungkapkan hadis ada nomornya agar Bapak bisa cek. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Apa kata Nabi? Siyamu yaumi Arafah. Siapa yang berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ahtasibu 'ala Allah ayyakfira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Dosanya diampuni 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wow, enak dong Pak. Dosa tahun depan udah dihapus. Ya Allah. Belum juga bermaksiat. Kalau gitu kita maksiat dong Ustaz. Ya gitu juga. Halo Pak. Bapak, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Dosamu diampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Asing nggak? Asing nggak? Asing nggak? Ya Allah Bu. 9 Dzulhijjah. Jangan lupa catat tuh kalendernya, lingkari besar-besar, kasih warna spidol merah, kuning, hijau, pelangi. Ibu, 9 Dzulhijjah ya. Sekali lagi hadisnya adalah siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu was sanata ba'dahu. Siapa yang berpuasa di hari Arafah ketika jamaah haji wukuf, maka dosanya diampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis ini ada lanjutannya, Pak. Wasyamu yaumi Asyura, siapa yang puasa tanggal 10 Muharram, setelah Dzulhijjah kan Muharram tuh Pak, tanggal 10-nya ahtasibu 'ala Allah ayyukaffir sanata allati qablahu. Dosamu diampuni setahun yang lalu. Ya Allah, berarti cukup tanggal 9 Dzulhijjah dan tanggal 10 Muharram Anda sudah dapat diskon pengampunan dosa 3 tahun, guys. Asing nggak? Asing nggak? Asing nggak? Jangan cuman asik, puasa. Itu kalau puasa. Ibu, kalau puasa dosanya diampuni. Lah kalau nggak puasa, ciluba. Heran deh.
Udah nggak puasa minta pengampunan dosa. Hello. Jangan lupa, kalau nggak bisa Tis'adil Hijjah, 9 hari berturut-turut, minimal 9 Dzul Hijjah ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Jangan lupa ya Pak, dicatat. Kalau mau puasa besok lebih afdal Pak. Besok tanggal 2 Dzul Hijjah, 3, 4, 5 sampai 9 Tis'adil Hijjah. Tetapi minimal tanggal 9 karena dosanya 2 tahun berturut-turut diampuni. Masya Allah. Kita ini banyak dosa nggak sih? Jujur Besti. Kita ini banyak salah ya kan? Nah kalau puasa ya Allah alhamdulillah dapat diskon. Ibu kan paling doyan kalau diskon. Beli kerudung cari diskon ya nggak sih? Gamis cari diskon ya nggak ada perempuan yang nggak suka diskon ya nggak sih? Masya Allah, mari kita hilangkan dosa kita dengan diskon. Ayukafirus sanatallati qablahu wasanatallati ba'dahu. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jamaah, bagi yang berhaji nggak usah puasa Pak. Itu bagi yang tidak berhaji. Bagi yang berhaji, Masya Allah, seneng ya. Ivan Gunawan, kemarin saya hadir di Walimatus Syafar. Bapak tahu Ivan Gunawan, Pak? Siapa coba? Bapak tahu hajinya beliau berapa, Pak? 1,3 miliar. Visa haji Furoda plus VIP. Kalau 3 tahun yang lalu Raffi Ahmad dan keluarga berangkat dengan VIP, satu orang 987 juta, 1 miliar kurang dikit. Sekarang sudah 1,3 miliar. Wow, itu duit bukan? Jiwa miskinku merintih. Ya Allah, Ustaz nggak punya duit gimana dong Ustaz? Ibu yang nggak punya duit ikut reguler. Lama? Kata siapa? Emang benar. Kabupaten Bogor mengumumkan daftar haji tahun 2025 masa tunggunya 35 tahun. DKI Jakarta masa tunggu hajinya kalau daftar tahun ini 50 sampai dengan 60 tahun. Berarti kalau ibu usia 60 daftar tahun ini, selamat Anda berangkat. Kemana? Ke alam barzah. Ya Allah, pemerintah kita ini gimana Pak? Kok nggak bisa memperjuangkan itu loh? Tapi memang kuota agak susah Pak. Di Malaysia untuk jemaah haji membutuhkan berangkat 65 tahun. Itu kenapa orang Malaysia begitu lahir ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal wan ni'mata laka wal mulka syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka lak syarika lak. Tetangga gue udah tetanggaku. Ibu naik haji setelah menabung 39 tahun.
Ibu sudah menabung? Hati-hati, sampai meninggal tapi belum berhaji. Sampai mati Anda belum berhaji, Anda akan ditanyakan kemana seumur hidup Anda. Sampai mati belum berhaji, apa alasan Anda ketika ditanya sama Allah, kenapa belum berhaji? Apa ini? Jari-jari gue ini, jari-jari. Siapa bilang ini duit? Ayo, siapa bilang? Buram ya. Ini jari gue kok. Ibu? Ibu? Anda bilang gak ada duit dan gak punya duit, seolah-olah Anda bilang Allah tidak pernah memberi rezeki kepada Anda. Jahat Anda, Pak. Betul-betul jahat. Seolah-olah Allah tidak pernah memberikan rezeki kepada kita. Apakah gitu jawabannya? Ya Allah. Ibu, umrah apa motor? Bohong. Karena Anda beli motor dulu, umrahnya nggak berangkat-berangkat. Coba tanyakan kepada Anda yang sudah punya motor tapi belum umroh. Apa nggak malu, Pak? Ke Ka'bah ditunda, beli motor diutamakan, nyicil motor bisa, nabung umroh nggak bisa. Siapa yang salah? Kok saya salah motor? Bapak, jujur Pak, haji apa rumah? Lah, Bapak nggak bisa jawab. Ibu, rumah apa haji? Astagfirullahaladzim. Apa nggak malu, Besti? Rumah pakai kredit segala. Ya nggak sih? Di atas notaris, ya nggak sih? Tetapi nabung untuk haji tertunda gara-gara cicilan rumah. Apakah kamu mati bawa rumah? Paling juga diwariskan sama anak-anaknya, ya nggak? Anak-anaknya pun tak suka, akhirnya dijual. Akhirnya rumahmu yang kau bangga-banggakan jadi milik orang. Kasihan. Hai Besti, hidup ini titipan. Yang sifatnya dunia ini sementara. Semua akan dikembalikan. Anda tak punya hak privilege, hak istimewa memiliki. Termasuk suamimu juga titipan. Kalau nggak diambil Tuhan, diambil. Masya Allah, diambil orang. Suami siapa ya? Yang mana ya? Ya Allah, sudah tahu suami itu titipan. Ya nggak sih? Ibu tahu semua yang Anda miliki itu titipan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Lalu apa yang kamu banggakan tentang dunia dan isinya? Tak ada yang berharga, saudara-saudara. Semua akan hilang kecuali amal-amal terbaik, termasuk pahala berangkat haji. Coba dari dulu ibu utamakan Mekah daripada dunia. Aduh. Coba dari dulu menabung sedikit demi sedikit untuk ke Baitullah. Udah sampai nyicil motor dulu, pakai Adira Finance, DP 7 juta, cicilan 1,2, 3 tahun lunas. Kok tahu? Pengalaman. Sama. Bedanya Pak, bedanya saya dengan dia. Bapak ingin tahu perbedaan saya dengan dia? Saya tunjukkan. Saya berangkat haji dulu, belum beli rumah. Saya beli rumah setelah pulang haji. Saya berangkat haji dulu, baru beli mobil. Saya berangkat haji dulu, baru beli motor. Dan saya berjanji kepada Allah, saya tidak akan membeli barang apapun
Melainkan tugas dan kewajiban saya selesai. Haji itu wajib, walaupun bagi yang mampu, tetapi tetap diusahakan sekuat tenaga kita. Itu bedanya. Hey! Gue salah. Ibu, saya itu haji dulu rumah ngontrak. Demi Allah, ngontrak dulu sama istri. Kita ini perintis bukan pewaris. Ada yang sama? Ada. Ibu, demi Allah, kami berangkat haji tahun 2014 dengan visa furoda, Pak. Visa VIP di tahun itu 210 juta setiap orang. Saya mendingan berangkat haji nggak punya rumah, setelah pulang haji beli rumah daripada beli rumah belum berangkat. Ada yang mana? Ya Allah, Ibu, kenapa sih mesti rumah dulu, Bu? Kan bagi yang mampu. Ala. Halo. Ternyata kita itu mampu kalau menabung dengan baik. Demi Allah, kalau kita bersungguh-sungguh itu bermujahadah mampu. Tetapi sayang seribu sayang, sampai hari ini belum berhaji ke Baitullah. Seandainya Anda utamakan haji dulu daripada rumah, mobil dan isinya, demi Allah sepulang haji Allah cukupkan. Ustaz, apakah ada jaminan dari Allah sepulang haji, sepulang dari Makkah, hidup kita akan berjaya? Saya jawab iya, Pak. Dijamin, garansi 100%. Tidak bohong. Bapak buka surat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Orang yang berangkat ke Mekah, sepulang dari Mekah rezekinya berkah. Itu kenapa tidak ada ceritanya pulang haji makin miskin, saudara-saudara. Yang ada adalah makin barokah, karena janji Allah akan mengganti semua ongkos hajimu dengan rezeki yang lebih melimpah. Demi Allah, ongkos haji itu diganti sama Allah. Bapak jangan ragu, Pak. Uang Anda itu diganti tijaratan lan tabur, bisnis yang tidak pernah merugi yang naik haji. Uangmu itu akan kembali ratusan kali lipat, bos. Coba yang belum haji boleh angkat tangan. Kok malu? Saking banyak ya tak berani angkat tangan. Ibu, jujur padaku, angkat tangan yang belum berhaji. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ibu berapa usianya? 47 belum berangkat. Ya Allah, Bu. Kalau ibu mati 48 gimana? Ibu kelahiran 78 ya? 77, saya 79. Iya, kita setipe. Kok lebih awet muda gue? Iya. Tapi kalau dibuka nih ya, Ustadznya kocak. Ibu, Masya Allah, saya naik haji usia 35, istri naik haji usia 19. Saya dengan istri selisih 15 tahun. Gue dapat berondong, anugerah di gue, musibah di dia. Jamaah, demi Allah, sepulang haji rezeki dicukupkan. Saya mohon jangan ditunda ya. Minimal berdoa dan terus berusaha. Menabung dulu deh. Jadi kalau kita mati,
Tapi kita menabung, kita punya alasan kepada Allah. Belum berangkat, kan reguler ya Allah. Oh iya ya, oh ya Allah. Kamu yang berangkatnya berapa? 30 tahun lagi ya Allah. Tabunganmu berapa? 1 juta ya. Lu gak serius amat sih, Tong. Ibu, ya minimal ada alasannya gak sih? Daripada gak ada alasan, nabung kagak, ya gak? Lalu, kamu belum berangkat lagi juga? Belum dipanggil, sialah. Dari dulu dipanggil, itu kuping di mana? Karena dulu dipanggil. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib berangkat haji bagi yang mampu. Ayat itu adalah ayat panggilan. Jadi jangan bilang belum dipanggil. Ya Allah. Belum mampu, pura-pura tak mampu. Ibu, kurban apa handphone? Astagfirullah. Bapak tahun ini kurban, Pak? Oh, nggak yakin saya. Kok tampangnya meragukan? Apakah ada yang tidak berkurban tapi sibuk cari kupon kurban? Ada, Pak? Ada nggak, Pak? Yang tidak berkurban tapi sibuk cari kupon kurban, ada, Pak? Yang mana orangnya, Pak? Nggak datang malam ini, alhamdulillah. Kalau nggak bisa berangkat haji tahun ini, minimal Anda berkurban. Kan sudah ada ayatnya, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Gue heran sama orang yang nggak mau berkurban. Apa alasannya? Satu keluarga cukup 1 kambing kok, Pak. 1 keluarga cukup 1 kambing. Kambing itu 4 juta. Dibagi 12 bulan, 333.000 menabung. 333.000 dibagi 30, 11.000 menabung. Kalau orang menabung tiap hari 11.000, 1 tahun terkumpul 4 juta. Berarti sudah berkurban seekor kambing. Apakah susah nabung 11.000? Susah. Lebih murah daripada ongkos rokok Jisamsu Anda, Pak. Rokok Jisamsu berapa, Pak? 20.000. Tiap hari Anda ngebul-ngebul buang asap 20.000. Tak bermanfaat. Mana perokok? Mana perokok? Mana? Giliran ngebul dibelain. Suruh kurban, nabung 11.000, Pak. Sebulan 333.000. 1 tahun 4 juta. Banyak alasan Anda. Sebenarnya Anda ini mampu atau pura-pura tak mampu? Ya Allah, Pak. Bapak tahu nggak sih? Orang yang paling jahat adalah orang yang mengkhianati ayat. Dia dengar ayat, dia tahu ayat, tapi dia yang mengingkari ayat. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Salah satu bentuk ibadah di bulan Dzulhijjah selain salat adalah kurban. Ini sunnah muakkad, mendekati wajib. Apalagi bagi yang mampu. Anda mampu beli rokok tapi tak mampu berkurban. Apa nggak malu? Beli mobil bisa roda 4, bisa kurban nggak bisa. Ya Allah, muntah gue. Hei pemilik mobil, ada yang punya roda 4? Ada. Sudah punya roda 4 tak berkurban? Ya Allah, apa nggak malu, Pak? Malu saya. Untuk urusan dunia Anda betul-betul berjuang. TV layar datar 45 inch, merek Samsung, LG. Kulkas 4 pintu, ada YouTube-nya di situ. Ya Allah, Pak. Untuk urusan tetek bengek jutaan rupiah Bapak berkorban. Handphone Samsung A35 6 juta. Ya Allah. Suruh kurban 4 juta mikir. Ya. Pantas saja
Allah tidak berpihak kepada kita. Kenapa? Kita perhitungan. Handphone 4 juta dibeli, guys. Mereknya apa? Oppo. Oppo mana? Oh, Oppo. Apa Xiaomi ada? Oh, Xiaomi. Heran saya. Terkadang sampai saking pengen diakui di masyarakat, handphonenya iPhone 16 Pro Max. Yang ada bobanya itu loh. Terus dia mesti bilang wow gitu. Nggak main, Bu. Untuk handphone. Ini apa mereknya ini? Coba lihat. Coba lihat. Ada suami saya nih. Oh, ini mereknya apa? Samsung. Ini Samsung. Dulu beli berapa, Bunda? Beli sama suami. Bohong. Ustaz mau beliin saya. Tahun ini kurban nggak, Bunda? Apa? Kok tahun ini kurban nggak? Nggak. Kurban perasaan kan? Suami. Astagfirullahaladzim. Coba Bunda nabung dari tahun kemarin, ya nggak sih? Kamu nggak ada kan? 11.000 tiap hari loh, sisihin dari uang belanja. 11.000 atau 10.000 aja. Dikasih suami berapa? Pak, aku minta 10. Jendong. Bunda kenapa ngomongin nggak ada suami? Maksudnya apa? Emang nggak ada penghasilan. Oh, Bunda nggak ada penghasilan? Ada. Bun, Ada. Ibun, kalau nabung tiap bulan bisa kan? Paling juga tiap tahun nambah-nambahin dikit, ya nggak sih? Kemarin di Trans 7, pemulung sampah plastik, tahun ini kurban 2 ekor kambing. Dia ngais sampah-sampah minuman botol itu, situ dipotong sebagiannya untuk kurban. Sebenarnya bukan karena tak ada uang, niat kita yang kurang. Niat mah ada Ustaz, tapi memang kenyataannya. Niat doang. Kalau niat doang nggak bisa. Ibu kenapa curhat malam ini? Ya Allah, ibu, niat harus diiringi dengan sungguh-sungguh ya. Halo. Bapak bertanya, apa syariat kurban? Ya, karena munculnya perintah kepada Ibrahim 80 tahun tidak punya keturunan. Dia berdoa yang diabadikan dalam surat As-Saffat surat 37. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, kasih aku anak. Dikasih anak. Fabasyarnahu bigulamin halim. Setelah ada anak, dipisahkan kembali, dibuang anak dan istrinya di satu lembah yang sampai saat ini menjadi Mekah. Setelah anaknya berkumpul kembali, perintah pemotongan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adwaka fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sembelih anakmu. Mimpi pertama terjadi di tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut hari Tarwiyah. Itu kenapa jemaah haji menuju ke Mina untuk memperingati 8 Dzulhijjah. Mimpi pertama Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Mimpi kedua terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut hari Arafah. Puncak keyakinan kepada Allah. Ia berdoa, ya Rabb, besok aku akan menyembelih anakku. Yakin aku milih Engkau, ya Rabb. Aku akan potong anakku. Aku akan bunuh anakku. Aku rela korbankan anakku atas perintahmu. Aku milih Engkau, ya Rabb, daripada dunia ini. Aku milih Engkau, ya Rabb, daripada harta dan kedudukanku. Apakah Anda juga begitu? Heran gue. Itu pengorbanan, Pak. Bapak diuji dengan duit Bapak tuh, diuji. Bapak bisa beli motor, bisa beli handphone, bisa beli mobil. Masa ya kurban nggak bisa? Diuji kata kita itu, Pak. Jadi tolong tiap tahun siapkan, menabung lah Pak, menabung untuk kurban, khususkan celengan buat kurban. Daging dan darahnya nggak sampai, Pak.
Apakah Bapak pikir Allah itu makan sate, Pak? Sejak kapan Allah makan sate? Daging dan darah yang Bapak kurbankan itu nggak sampai kepada Allah. Yang Allah lihat adalah apakah Anda bermujahadah tahun ini untuk berkorban harta Anda untuk beli hewan kurban. Itu aja pertanyaannya. Bu, Ibu, aku ada solusi loh. Mau nggak sih? Ya Allah, terima kasih ya Rob, dia mau ya Rob. Yang belum beli hewan kurban kan sudah hampir nih ya nggak sih? Berapa hari lagi kan? Tolong yang ada di leher lepas. Kan solusi. Oh nggak ada. Iya nggak ada. Oke. Kalau nggak ada yang di leher, di pergelangan tangan deh. Coba lihat. Ternyata ada di jari. Ya Allah, ada di jari guys. Udah. Besok ke toko emas ya. Jual, jangan lupa bawa suratnya ya. Ibu, saran saya daripada pakai emas tak bermanfaat, mendingan tahun ini jual, korbankan untuk kambing. Karena lebih baik mengorbankan apa yang kita miliki. Yang penting kita ikut syariat Nabi Ibrahim. Insya Allah setelah jual emas jadi kambing, setelah ini emas Anda akan dilipat gandakan. Tahun depan emasnya sekilo dong. Ya Allah, Ibu. Udah timbang semuanya berapa ya sih? Kalau pas 4 juta, alhamdulillah. Bawa kambing ya Allah. Aku korbankan ya Rob. Aku jual mas-masan ya Rob. Aku dapat ilham dari ceramahnya Ustaz Riza ya Allah. Kemarin Ustaz Riza menyarankan jual emas ya Allah. Udah bismillah. Saya sarankan jual. Yang penting tanggal 6 beli kambing. Jadi boleh menyembelih di tanggal 6, boleh menyembelih di tanggal 7, boleh menyembelih di tanggal 8. Hari tasyrik boleh menyembelih di tanggal 9. Jadi silakan pilih hari tasyrik penyembelihan. Mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9. Boleh pilih kapan menyembelihnya, yang penting ada kambingnya. Ustaz, kalau ayam boleh nggak? Larang kok kurban ayam. Bapak mesti nanya, kenapa nggak boleh kurban ayam, Mbak? Karena kalau ayam semua orang pasti bisa beli ayam. Itu harga komoditas murah. Kenapa kambing? Komoditasnya memang hewan sunnah yang dicintai Allah. Mana bagus kambing dengan sapi? Kambing. Ada ayatnya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidibhin azim. Aku ganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Padahal sudah ada unta, Pak. Di zaman Ismail sudah ada unta. Kenapa domba bukan unta? Karena sebaik-baik hewan kurban adalah kambing. Itu kenapa minimal kambing deh Pak. Satu keluarga satu kambing aja. Insya Allah. Panitia masjid sudah ngumpulin berapa hewan kurban Pak? Berapa sapinya? 10 sapi. Kambingnya Pak? Oh tiap tahun, nggak tahun ini Pak? Baru 9 sapi. Kambing belum? Oh akhir-akhir. Oh biasanya tiap tahun 12. Sapi 12, kambing, oh masya Allah. Kalau penduduk kakak di sini sekitar berapa Pak? Sekitar berapa? Hah? 800-an? 800-an kakak?
800-an kakak kambingnya, sapinya 12. Bapak mikir gak sih Pak, 800 kakak, sapinya cuma 12 ekor, kambingnya 30, 100 pun tak cukup. Berarti kurang lebih 700 kakak tidak berkorban. Wow. Seandainya 800 kakak, masing-masing kakak 1 ekor kambing, maka masjid ini akan menyembelih 800 ekor kambing. Dahsyat. Dahsyat. Demi Allah. Bagaimana? Kurban? Kurban perasaan? Masya Allah. Pergi haji ke tanah suci, menjalani niat yang murni, wajahnya berseri-seri, penuh rahmat dari Ilahi. Semoga Allah merahmati amal ibadah insani. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka lak syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka lak. Apa kata Nabi Pak? Mana qasad sadaqatun mimmal. Tidak akan bangkrut orang yang senang sedekah. Kurban bagian dari sedekah yang mengandung unsur sosial. Cocok dengan judul kali ini, kepedulian sosial. Maka siapa yang sedang berkurban, sedang sedekah, jiwanya adalah jiwa pemberi dan tidak pelit. Itu kenapa orang yang rajin sedekah pasti kaya. Mana qasad sadaqatun mimmal. Tidak akan pernah bangkrut orang yang senang bersedekah. Mari hari ini kita mantapkan, ya nggak apa-apa, yang nggak kurban tahun ini nggak apa-apa. Tapi boleh nggak tahun depan kita niatkan? Ya, insya Allah nabung 10.000, ada uang jajan 5.000, masukin. Ada 2.000, masukin. Niatkan, ya Allah, ini yang aku punya ya Rabb. Yang Allah lihat itu niatnya loh. Dilihat mujahadanya. Jadi tiap hari nabung, ada 1.000 masukin, ada 1.500 masukin, sampai tahun depan kita lihat ada berapa, insya Allah. Yang penting bukan kambingnya, niat Anda untuk berkorban. Baik, kita tiba di akhir acara Ibu Bapak. Just information, tablik akbar ini gratis, tidak memungut biaya sepeser pun. Safari dakwah Ustadz Riza keliling Indonesia tidak dibayar. Jadi silakan yang ingin mendatangkan saya untuk masjid dan majelisnya gratis. Mungkin ada masjid sebelah yang belum saya datangi, sampaikan. Saya tidak akan memungut biaya sepeser pun, asalkan taklimnya majelis taklim. Ibu yang ingin mengundang saya boleh, majelisnya saya datang ke majelisnya, tidak dipungut biaya sepeser pun, asalkan untuk majelis taklim ya. Dan masjid tidak boleh acara pribadi. Kalau acara pribadi beda alam. Ustadz, majelis taklim saya ada di seberang, boleh? Boleh. Berapa? Nggak ada, nggak bayar. Malam ini pun gratis Pak, tidak berbayar sepeser pun. Insya Allah, sebarkan, share kepada yang lainnya. Tolong minta kartu nama sama tim kami yang butuh acara-acara PHBI hari besar, yang ingin saya datang ke acaranya, silakan tanpa dipungut biaya sepeser pun.
Hari ini saya mengajak jamaah untuk berdoa dengan sedekah Quran. Ibu sering datang kepada saya, apakah ada amal yang cepat mengabulkan hajat? Ada. Rasulullah bersabda, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Orang yang doanya ingin cepat dikabulkan, iringi doanya dengan sedekah Al-Quran. Mushafun warathahu. Nanti bagi Anda yang umroh dan haji, pasti di Mekah akan ditawarin tuh. Beli Quran, Qurannya disedekahkan ke Masjidil Haram. Kenapa? Orang yang bersedekah Quran doanya tidak tertolak. Kemarin ada jamaah 8 tahun tidak punya anak. Dia datang bawa air putih. Karena dalam surat Al-Anbiya, waja'alna minal ma'kulla syai'in hayy, hidup itu dari air. Saya ruqyah airnya, minum suami istri setelah tahajud, mandi hujan kalau ada air hujan. Dilakukan terapi itu seminggu. Setelah bersedekah, terapi minggu ke-8, hari ke-8 dalam 1 minggu dia WA, Ustadz saya sudah hamil. Ya. Silakan hari ini yang punya hajat nanti berdoa. Mungkin Anda punya penyakit yang belum sembuh, atau ada keluarga yang sakit belum sembuh, anak-anak yang speech delay, ngomongnya terlambat, atau kurang sehat, doakan. Yang kedua, yang ingin berangkat umrah dan haji ke Baitullah, dimudahkan rezekinya, kita berdoa. Yang menikah belum punya anak, kita berdoa. Punya anak cukup umur, belum ada jodohnya, doakan nanti. Ada orang tua meninggal, sedekahkan, niatkan sedekahnya sampai ke kuburnya. Ada rumah, tanah yang ingin dijual belum laku, karena itu warisan, doakan dengan sedekah Qur'annya. Insya Allah dengan sedekah semua doa akan dikabulkan. Bapak Ibu, satu Al-Quran nilai sedekahnya 100.000. Pengumpulan Quran dari masjid ini akan diserahkan ke pesantren dan masjid yang lain, Pak. Sistem subsidi silang. Jadi semua Quran terbaik akan dikirim ke beberapa kota, tempat-tempat yang membutuhkan. Sedekah Quran Anda akan dibaca oleh penghafal Quran hingga pahalanya mengalir kepada Anda. Ibu, satu Quran 100.000. Nanti yang bersedekah langsung berdoa satu persatu ya. Nggak bisa doa berjamaah karena tiap orang hajatnya berbeda. Nanti sebutkan nama anaknya. Ustadz, anak saya sudah cukup umur tapi belum dapat jodoh. Namanya ini. Kita sebutkan. Karena doa khusus dengan menyebutkan nama yang dituju cepat naik ke langit. 100.000 satu Quran. Nanti gimana caranya? Pembayaran bisa transfer ke rekening. Jadi kalau nggak uang nggak apa-apa, transfer aja nanti. Kalau ada uang cash juga nggak apa-apa. Saya akan umumkan jumlah wakafnya, yang cocok angkat tangan, yang tidak cocok cari yang cocok, yang belum cocok dicocok-cocokkan. Kalau nggak cocok jangan pulang sebelum cocok ya. Insya Allah. Saya umumkan, insya Allah ada tim kami yang akan siap mencatat. Tolong tim berdiri, tunjukkan wajahnya.